Kan kita kan terhadap suatu barang kan pasti sudah ada, oh ini saya sikapnya negatif, saya nggak senang sama ini. Kan kalau orang nggak senang kan biasanya lebih baik menghindar kan, daripada nanti kalau misalnya kita nggak suka sama orang, daripada nanti kitanya misalnya jadinya sewot sama orang itu, kan lebih baik menghindar. Ya nggak, biar nggak nambah-nambah dosa nanti. Oke. Terus kalau ego defensif, fungsi ego defensif itu buat apa? Mm-mm. Jadi kan sikap itu kadang bisa kita sembunyikan ya, maksudnya tergantung orangnya sih sebenarnya. Ada orang yang nggak bisa menyembunyikan rasa senang atau rasa tidak senang terhadap sesuatu, ada yang bisa. Nah itu kalau ego defensif ini biasanya buat orang yang bisa menyembunyikan perasaannya. Jadi misalnya itu tadi gengsi, nggak mau ngakui kesalahan, atau misalnya menunjukkan sikap yang kebalikan dari yang sesungguhnya, itu untuk ego defensif itu. Kalau yang ketiga, ekspresi nilai. Kalau ekspresi nilai ini kebalikan dari yang ego defensif ya. Tadi kan kalau ego defensif kan dia bisa menyembunyikan perasaannya, bisa menyembunyikan sikap sesungguhnya. Nah tapi kalau ekspresi nilai ini biasanya orang yang menunjukkan sikapnya, nggak suka ya nggak suka, suka ya suka, seperti itu. Jadi ego defensif sama ekspresi nilai ini kebalikan. Terus kalau yang fungsi pengetahuan, kalau fungsi pengetahuan ya, jadi lebih ingin mempelajari sesuatu yang kita sukai biasanya. Kalau saya pribadi, saya menghindari ilmu-ilmu eksak. Yang pelajaran IPA itu kalau buat saya pusing. Jadi saya lebih suka pelajaran sosial dari dulu. Mungkin mbak-mbak ada yang kebalikan, nggak seneng pelajaran sosial atau apa. Jadi tergantung kesukaan masing-masing. Oke. Dari fungsi sikap ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada, saya lanjut ke karakteristik sikap ya. Jadi ini ada beberapa: memiliki objek, konsisten, sikap positif, negatif, netral, intensitas sikap, resistensi, persistensi, keyakinan, generalisasi. Dari beberapa karakteristik ini ada yang mau ditanyakan nggak? Memiliki objek itu maksudnya sikap kita tuh terhadap objek tertentu, makanya memiliki objek. Setiap sikap ada objeknya. Terus konsistensi, jadi sikap itu bisa konsisten, bisa enggak, sebenarnya tergantung kondisi. Ini sikap memiliki konsisten dengan perilaku, banyak kan seperti itu kan. Kalau kita suka ya biasanya kita akan beli, atau kita akan ramah sama orang kalau misalnya kita suka sama orang.
Nah, sikap juga bisa positif, negatif, ada yang juga netral, yang biasa-biasa aja. Terus intensitas, derajat sikap terhadap produk akan bervariasi tingkatannya. Jadi ada intensitasnya, mulai dari yang paling nggak suka sampai paling suka. Terus kalau resistensi menunjukkan seberapa besar sikap dapat berubah. Nah, ini biasanya orang moody mungkin yang bisa berubah-berubah. Tapi moody itu lebih ke mood sih sebenarnya, bukan ke sikapnya. Jadi kalau resistensi itu seberapa jauh orang bisa berubah sikapnya ya. Mungkin yang masih galau-galau atau labil itu gampang berubah sikapnya. Kalau persistensi itu bisa berubah, tapi seiring berjalannya waktu. Kalau keyakinan, jadi memiliki seberapa besar keyakinan terhadap sikapnya itu. Sikap dan situasi, ada situasinya, dapat dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi. Misalnya kita ketemu sama orang dalam kondisi yang lagi nggak enak, nah itu bisa nanti misalnya kita ketemu sama orang itu lagi, sikap awal kita negatif karena inget-inget dulu ketemunya pas kondisi yang nggak enak. Itu sikap dan situasi. Terus generalisasi sikap. Nah, misalnya kita punya punya pemikiran yang jelek, misalnya ke apa ya, apa oh iya misalnya kita kalau dari saya, misalnya saya membayangkan kalau di negeri Cina itu kebanyakan orangnya jorok, padahal nggak semuanya, tapi karena image yang saya dapat itu seperti itu, jadi saya generalisasikan semua orang di sana jorok, padahal kan enggak. Itu namanya generalisasi sikap, jadi kayak dimakan semua jadi satu sama gitu loh, padahal enggak. Terus kalau sikap dapat dipelajari, nah itu sikap bisa didapat dari pengalaman yang sudah ada. Kadang bisa berubah, kadang tetap, tergantung dari situasi yang dihadapi. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang suka sama psikologi nggak di sini? Ada yang dulu pernah tertarik mau belajar tentang psikologi enggak? Halo? Halo? Tes. Berarti cocok nih belajar perilaku konsumen. Kalau orang yang senang psikologi biasanya senang kalau belajar tentang perilaku konsumen, yang lebih banyak psikologinya. Masih ingat kan kemarin perilaku konsumen tuh diambil dari beberapa bidang, ada psikologi, sosiologi, ekonomi juga ada, cuman nggak terlalu banyak kalau ekonominya, lebih ke psikologi sama sosiologinya. Jadi Mbak Fevi lebih lancar nanti belajarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Kenapa Mbak kok senang baca buku psikologi Mbak?
biasanya orang kalau seneng